Baik. Tidak ada yang tidak masuk ya? Masuk semua ya? Masuk. Oke, saya cek dulu untuk kehadirannya. Bu ini masuk ya? Masuk. Febri? Ada Pak. Nah, nanti saya harapkan di pelajaran berikutnya, kemudian nanti di mata pelajaran ibu yang lain, kita tetap masuk seperti ini paling tidak, biar kita itu bisa menambah ilmu kita, gitu kan? Kalau misalnya kita tidak masuk, tambah lagi tidak bisa, itu nanti akan mempersulit kalian sendiri, ya tidak? Oke, gitu ya. Jadi itu yang pengantar pertama dari Bapak. Untuk yang selanjutnya, sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, pada siang ini, siapa yang masih ingat ya materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, sebelum itu tadi maaf ya, tadi kita tidak ingin doa karena kita ini sudah masuk mata pelajaran kedua kan? Ya. Di mata pelajaran pertama kita sudah doa ya? Ya. Baik, ya nanti kalian jam pelajaran kedua dan sampai terakhir ya, ini ya. Oke, berarti nanti di sisi terakhir kita ada pimpin doa ya. Oke, silakan siapa yang tadi yang mengetahui? Oke, silakan mau si Roberta ya. Pengertian wirausaha menurut beberapa ahli dan karakter wirausaha. Dan karakter wirausaha. Oke, baik. Jadi pada pertemuan yang kemarin kita itu sudah membahas di tim diskusinya. Siapa tim diskusinya kemarin? Itu adalah tim ahli. Yang pertama kemarin kita sudah mempresentasikan di tim ahli pengertian wirausaha menurut beberapa ahli. Kemudian kita juga sudah membahas masalah karakter wirausaha. Salah satunya apa kemarin? Kreatif. Kemudian ada inovatif. Berarti masih ingat ya? Seseorang yang memiliki karakter percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, kemudian berani mengambil risiko, serta berorientasi pada masa depan. Menurut siapa? Saya Pak. Menurut siapa? Sebutkan namanya. Syamsuddin Suryana. Oke, jadi menurut Syamsuddin Suryana. Bapak menampilkan PowerPoint untuk kita hari ini. Oke, karena hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, ya tidak? Mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Nah, kemudian hari ini Bapak masih melanjutkan metode atau model pembelajaran di pertemuan pertama kemarin. Hari ini model pembelajaran yang kita lakukan itu adalah ada di fase ini, ya, ada di fase ini. Karena ini pembentukan yang ini kemarin sudah kita jalankan di kelompok ahli, jadi saya menganggap di kelompok ahlinya itu kalian sudah berdiskusi sebanyak mungkin, ya. Nah, kemudian ini kan tim ahlinya sudah kembali kepada kelompok dasar. Jadi ini nanti bagi kemarin itu yang memang belum sempat menyampaikan sepenuhnya di kelompok dasar berdasarkan tim ahlinya. Jadi hari ini Bapak berikan kesempatan seluas-luasnya kalian menjelaskan kembali di kelompok dasar. Yang selanjutnya, ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah menyebutkan karakter wirausaha dengan tepat. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional dengan cermat. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah, nah ini nanti tugasnya mempresentasikan kreativitas dan manfaat kewirausahaan dengan cermat. Jadi nanti akan saya tanyakan di kelompoknya. Nah, untuk skemanya ini sudah kemarin. Skemanya seperti ini. Jadi kita hari ini kita sudah kembali ke mana? Kembali ke kelompok asal. Oke, materinya kemarin yang sudah kita presentasikan ini kan pengertian kewirausahaan menurut Pak ahli. Ini sudah ya? Sudah. Kemudian karakter wirausaha ini kemarin sudah, ya kan? Yang ini kan?
Kemudian karakter wirausaha menurut Breakgraph ada 10 yang dikenal dengan 10D. Iya tidak? Iya. Di hari ini nanti yang kita diskusikan, kemudian ini nanti presentasi, kreativitas, kemudian manfaat wirausaha. Oke, nah sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi di kelompoknya, ya. Saya kasih waktu kurang lebih 45 atau 50 menit, ya, untuk berdiskusi di masing-masing kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Diskusi, Bapak mulai dari sekarang ya. Oke, silakan. Leo. Leo. Bisa menjawab yang pertanyaan punya Bapak. Tapi ini tapi aku kan biasanya kalau makanannya biasanya kalau makanannya kan ini nah saya yang pengen kamu kan yang pengen Oke, untuk waktunya kita masih ada 4 menit, 3 menit lagi ya untuk berdiskusi. Baik, sudah ya diskusinya ya? Nah, sekarang karena kelompok 4 yang kemarin itu belum presentasi, ya enggak?
Kelompok E, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Iya. Oke, nah silakan kembali mempresentasikan hasilnya berdasarkan di kelompok ahli pada pertemuan pertama kemarin. Untuk kelompok 3 sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke. Karakter wirausaha menurut Baygraf ada 10, dikenal dengan 10D, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Dream, yang kedua Decisiveness, yang ketiga Doors, yang ke-9 Dollars, yang ke-10 Distribute. Oke, baik. Berarti ada 10 itu ya. Oke, nanti minta tolong diingat. Nah, 10 itu kalau bisa nanti misalnya ada soal apa segala macam tidak boleh dibolak-balik, ya. Nah, untuk di tim ahlinya di kelompok 3 coba dijelaskan. Siapa yang kelompok terakhir ya, kelompok 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Dijelaskan ya. Ya, silakan. Karakter wirausaha menurut Sebentar, agak keras sedikit suaranya. Yang lain kedengaran enggak? Ya, baik, silakan. Agak keras sedikit. Karakter wirausaha menurut Baygraf ada 10, dikenal dengan 10D, yaitu sebagai berikut. Dream, memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Decisiveness, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Doors, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab dan pantang menyerah. Dedication, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Devotion, tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Details, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Oke, baik. Sudah ya? Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Jadi minta tolong nanti itu diingat ya. Kemudian di modul itu kan juga ada materinya. Ya tidak? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah materi tentang kreativitas. Yang kelompok 4, silakan siapa yang pengen diutarakan? Kelompok 3 ya. Oke, silakan siapa sih? Elmi, silakan. Agak keras ya suaranya ya. Kreativitas Tadi merupakan sudah salah saya satu- bilang sebentar suaranya agak keras. Kelompok lain tidak dengar ya? Agak keras lagi, silakan. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seseorang entrepreneur. Ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, berikut ini adalah cara-caranya. Diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Terus sudah ya? Oke, sekarang saya tanya ke kelompok 4 terakhir mengenai kreativitas. Apa yang kalian dapat di sana? Silakan. 1. Mindset Constianus informatif, membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menangkap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. 2. Diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atau ide yang kita sampaikan. 3. Brainstorming. Brainstorming. Umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang memahami kita. 4. Traveling dan bertemu orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seseorang yang kreatif adalah orang dengan menyelamatkan diri untuk traveling. Yang selanjutnya materi terakhir itu tentang apa? Manfaat. Oke, silakan. Kelompok 3. Silakan siapa yang berkomentar, silakan. Ya, agak keras ya suaranya ya. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Contohnya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Usaha, silakan siapa yang ingin bicara? Oke, Vitarius, agak keras ya.
Salah satu manfaat menjadi seorang wirausaha adalah memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan serta tujuan yang ingin dicapai. Oke, baik, sudah. Itu saja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siap-siap ya. Jangan lihat buku. Jangan lihat buku, siap-siap ya. Jangan lihat buku. Oke. Seorang wirausaha harus berani dalam mengambil keputusan maupun risiko yang dihadapi merupakan karakter wirausaha. Oke, si ini dulu, nanti kita cross check ke Angel. Berani. Yang Berani. berani. Oke, kita tampung dulu. Yang menurut si Angel apa? Berani. Benar atau tidak? Benar. Oke. Jelaskan salah satu peran wirausaha dalam perekonomian. Siapa bisa? Iya, silakan. Siapa namanya lupa saya. Melisya Freddy. Oke, silakan. Membuka lapangan kerja, Pak. Membuka lapangan kerja. Oke, itu yang sudah kita diskusikan materi kita pada siang hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan apa? Yang pertama tadi terkait dengan apa? Karakter wirausaha. Menurut siapa? Menurut siapa? Baik, yang dikenal dengan 10 D. Kemudian materi yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Yang terakhir apa? Fungsi dan berarti itu yang materi yang sudah kita bahas di pertemuan kedua. Nah, dari pertemuan pertama kemudian pertemuan kedua, karena ini materi ini habis, nanti untuk pertemuan ketiga kita masuk kepada KD yang baru atau materi yang baru. Ya, nah dari sini ada tidak materi yang belum atau poin yang belum kalian pahami? Siapa? Ya, oke, silakan ulang materi apa yang belum bisa dipahami. Silakan. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Oke, apa bedanya antara kreatif dan inovatif? Oke, jadi kalau kreatif itu dia lebih mengarahkan kepada kemampuan seseorang dalam memperdayakan sumber daya yang ada. Tetapi itu masih berupa ide, ya, masih berupa gagasan. Nah, inovatifnya itu adalah ide yang sudah kita susun, gitu kan? Ide yang sudah kita rancang itu nanti dituangkan ke dalam bentuk aksi. Artinya itu dilakukan sehingga menimbulkan adalah hal baru. Ya, pengaplikasian dari sikap kreativitas itulah nanti akan memunculkan yang namanya inovatif. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok 4 hari ini akan mendapatkan masing-masing anggotanya adalah poin karena mereka sudah presentasi. Jadi apa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan si Melisya Freddy lagi, silakan. Kesimpulan materi hari ini adalah karakter wirausaha menurut Backgrave yang dikenal dengan 10D, yaitu Dream, Decisiveness, Thirst, Determination, Dedication, Devotion, Details, Destiny, Dollars, Distribute. Oke, selanjutnya. Kemudian kreativitas merupakan suatu proses pemecahan masalah di mana tidak hanya kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi teknik kreativitas sesungguhnya pasti menggunakan metode baru juga. Oke, baik. Karena ini jamnya terakhir, jadi kita tutup dengan doa. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa hati-hati di jalan, jangan